Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kelas siang hari ini di kelas psikologi ya ini, di kelas psikologi pendidikan. Ini kan hari ini agenda untuk presentasi kelompok berapa ya? Kelompok 2. Kelompok 2. Nah, hari ini kan agenda presentasi di kelompok 2. Nah, sebelum kita presentasi, sebelum mengawali presentasi, kita lebih baik terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kelompok 2 dipersilahkan untuk presentasi. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena terkendala sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami mengenai konsep belajar. Sebelum itu perkenalkan anggota dari kelompok kami. Slide selanjutnya. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Rizky Huswatun Hasanah, kemudian ada Farah Zeni, kemudian ada Puputri, kemudian ada Renita Nur, kemudian ada saya sendiri Irhami Laila. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Uus, silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar. Tetapi sebelum kita mengenal apa itu belajar, kita akan lebih dulu mengenal tentang konsep belajar, yang dimana konsep belajar ini masih berkesinambungan dengan belajar. Lalu apa sih konsep belajar? Konsep belajar adalah kegiatan yang menggunakan unsur fundamental pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Berhasil atau tidaknya pendidikan pada peserta didik tergantung pada proses belajar pada saat di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, konsep menjadi sangat dibutuhkan oleh pengajar dalam dunia pendidikan. Selain itu, setelah adanya konsep belajar, seorang pengajar harus menguasai konsep belajar itu sendiri untuk menunjang keberhasilannya. Konsep belajar menjadi hal yang cukup mendasar dalam proses belajar. Belajar sendiri memerlukan penataan yang tepat. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman yang dimana perubahan-perubahan ini disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan yang dimana pertumbuhan dan kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar. Jadi belajar itu kayak hasil dari kayak latihan, pengalaman yang ketika kamu mencari di luar. Jadi kalau untuk pertumbuhan atau kematangan kayak pertumbuhan kamu dari bayi, jadi kayak perkembangan nih pertumbuhan hidup kamu bukan pengetahuan lah gitu. Itu maksudnya bukan dalam belajar, tapi memang itu sudah siklus dari di mana manusia itu mengalami pertumbuhan dan kematangan dalam dirinya. Belajar sendiri diartikan oleh berbeda-beda oleh para tokoh. Hal tersebut yang membuat definisi belajar sendiri menjadi beragam. Seperti menurut Imron, belajar adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menguasai atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Menurut Fontana, belajar adalah proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Kemudian ada Crow and Crown dalam educational psikologi. Belajar adalah perubahan untuk memperoleh kebiasaan ilmu pengetahuan
dan berbagai sikap termasuk penemuan baru dalam mengerjakan sesuatu, memecahkan masalah, dan menyesuaikan dengan situasi baru. Kemudian menurut MC Coach, belajar adalah perubahan pada perbuatan sebagai akibat dari latihan. Dan yang terakhir menurut KBBI, belajar adalah suatu usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, serta berlatih dan perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan atau didapat dari pengalaman. Dari pengertian-pengertian tadi, menurut pakar-pakar atau tokoh-tokoh, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan dan proses mendapat ilmu pengetahuan dan menguasainya, serta perubahan tingkah laku ke arah lebih baik yang didapatkan dari pengalaman. Intinya belajar adalah suatu hal yang baru atau ilmu pengetahuan yang di mana hal tersebut didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan, yang telah dilalui oleh pelaku itu sendiri. Dan antara konsep belajar dan belajar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dalam dunia pendidikan itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Puput. Silakan kepada Kak Puput. Oke, terima kasih. Mohon maaf semuanya, saya off cam karena di tempat saya baru mati listrik ya. Jadi sinyal kurang bersahabat. Selanjutnya adalah prinsip belajar. Prinsip belajar adalah landasan dalam berpikir, bertindak ataupun berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dan tumbuh proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Dalam hal ini, prinsip belajar didasarkan pada teori belajar Gestalt. Yang pertama adalah belajar didasarkan secara keseluruhan. Artinya, seseorang akan berusaha untuk menghubungkan suatu pelajaran dengan pelajaran lain sebanyak mungkin. Yang kedua, belajar merupakan suatu proses perkembangan. Seorang anak baru bisa mempelajari pun melakukan perencanaan apabila ia telah matang untuk menerima pelajaran tersebut. Dan dalam mempelajari suatu hal, cepat atau lambatnya itu ditentukan oleh kematangan jiwa serta perkembangan anak yang nantinya ditentukan oleh lingkungan dan pengalaman. Prinsip yang ketiga adalah peserta didik yang belajar merupakan organisme keseluruhan. Artinya seorang anak yang baru belajar merupakan keseluruhan dari pikiran, emosional, dan jasmaniah yang tentunya harus bersatu pada saat menerima pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah belajar merupakan reorganisasi pengalaman. Pengalaman ialah suatu interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Dan belajar baru bisa timbul jika seseorang menemui suatu situasional yang baru. Dalam menghadapi hal tersebut, tentunya ia akan menggunakan segala pengalaman yang telah ia miliki. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah belajar harus dengan menggunakan insight. Insight atau pemahaman merupakan suatu saat di mana dalam proses belajar, seseorang melihat pengertian tentang sangkut paut dan hubungan-hubungan tertentu dalam suatu unsur yang satu problem. Yang keenam adalah belajar lebih berhasil jika dikaitkan dengan minat, keinginan, dan tujuan peserta didik. Di lingkungan sekolah, peserta didik diajak untuk membicarakan sebuah kegiatan atau proyek. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami tujuan yang akan dicapai dan yakin akan manfaatnya. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh adalah belajar adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus. Peserta didik akan memperoleh pengetahuan tak hanya di sekolah, namun sebaliknya dapat diperoleh di lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun masyarakat.
Oleh karena itu, sekolah harus bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat agar semua kalangan ini turut membantu perkembangan peserta didik secara harmonis. Dan prinsip yang terakhir adalah terjadi transfer. Pada intinya, hal yang terpenting dalam proses belajar adalah dapat memperoleh respon yang tepat. Karena mudah atau sulitnya masalah tersebut apabila dalam suatu kemampuan telah dikuasai secara betul-betul, maka dapat dipindahkan untuk kemampuan yang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Puput. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Renita. Kepada Kak Renita dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar ada 11. Yang pertama yaitu belajar bagian. Belajar bagian atau part learning merupakan maksud saya, belajar bagian dilakukan individu apabila dihadapkan pada materi belajar yang luas atau ekstensif. Contohnya mempelajari sajak ataupun gerakan-gerakan motoris, seperti bermain silat. Dalam hal ini, individu itu memecah seluruh materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Sebagai lawan dari cara belajar bagian adalah cara belajar keseluruhan atau yang dikenal dengan belajar global. Lalu yang kedua ada belajar dengan wawasan atau yang dikenal dengan learning by insight. Wawasan atau insight sebagai suatu konsep merupakan pokok utama dalam pembelajaran psikologi belajar dan proses berpikir. Menurut Gestalt, teori wawasan merupakan proses merorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian atau persoalan. Lalu yang ketiga ada belajar diskriminatif, atau yang dikenal dengan discriminative learning. Belajar diskriminatif merupakan usaha untuk memilih beberapa sifat stimulus yang menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dengan pengertian ini, maka dalam eksperimen, subjek diminta untuk merespon secara berbeda-beda terhadap stimulus yang berlainan. Lalu yang keempat ada belajar global atau keseluruhan, atau yang lebih dikenal dengan global whole learning. Dalam belajar global, bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan, berulang-ulang sampai pelajar menguasainya. Belajar global merupakan lawan dari belajar bagian. Metode belajar ini sering disebut juga dengan metode Gestalt. Lalu yang kelima, ada belajar insidental, atau yang dikenal dengan incidental learning. Belajar insidental berlawanan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah atau tujuan. Karena dalam belajar insidental, belajar dilakukan dengan tidak adanya instruksi atau petunjuk yang diberikan pada individu mengenai pelajaran yang akan disajikan kelak. Lalu yang keenam ada belajar instrumental, atau yang dikenal dengan instrumental learning. Dalam belajar instrumental, reaksi-reaksi seseorang siswa yang diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil, ataupun gagal. Individu diberi hadiah apabila bertingkah laku sesuai dengan tingkah laku yang dikehendaki, dan sebaliknya dihukum apabila bertingkah laku yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki, sehingga akhirnya akan terbentuk tingkah laku tertentu. Lalu yang ketujuh ada belajar intensional, atau yang dikenal dengan intentional learning. Belajar intensional adalah belajar dalam arah tujuan, merupakan lawan belajar dari belajar insidental. Lalu yang kedelapan ada belajar laten, atau yang dikenal dengan latent learning. Perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat pada belajar laten itu tidak terjadi secara segera, dan oleh karena itu disebut dengan laten. Lalu yang kesembilan, ada belajar mental, atau yang dikenal dengan mental learning. Perubahan kemungkinan tingkah laku yang terjadi hanya berupa perubahan proses kognitif,
karena ada bahan yang dipelajari. Pendapat lain mengartikan bahwa belajar mental sebagai belajar dengan cara melakukan observasi dari tingkah laku orang lain, membayangkan gerak-gerakan orang lain. Lalu yang ke-10 ada belajar produktif, atau yang dikenal dengan productive learning. Belajar produktif sebagai belajar dengan transfer yang maksimum, yaitu mengatur kemungkinan untuk melakukan transfer tingkah laku dari satu situasi ke situasi lain. Belajar disebut produktif apabila individu dapat mentransfer prinsip menyesuaikan atau persoalan dalam satu situasi ke situasi lain. Lalu yang terakhir ada belajar verbal, atau yang dikenal dengan verbal learning. Belajar verbal adalah belajar mengenai materi verbal dengan melalui latihan ataupun dengan ingatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai ciri-ciri konsep belajar. Menurut Imron, konsep belajar ada 3, yaitu belajar bukan kematangan. Menurutnya, kematangan seseorang akan terjadi dengan sendirinya seiring dengan waktu. Kematangan seseorang juga bisa terjadi tanpa melalui aktivitas belajar. Sebagai contoh, bayi yang belum piawai dalam berjalan pada saat ini akan bisa berjalan jika sudah tiba pada waktunya. Juga saat bayi belum bisa berbicara, maka ia akan bisa berbicara setelah mengalami kematangan pada waktunya. Berarti seseorang akan mengalami kematangan dengan sendirinya secara tidak sadar. Kematangan berasal dari diri sendiri, bukan melalui perantara tenaga pengajar seperti guru. Yang kedua yaitu belajar tidak sama dengan perubahan fisik dan mental. Pada poin kedua ini, beliau menjelaskan bahwa belajar tidak sama dengan perubahan fisik dan mental. Jika dalam belajar, seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak dapat mengerjakan menjadi dapat mengerjakan, dan dari memberikan respon yang salah menjadi memberi respon yang benar. Sedangkan di dalam perubahan fisik ini, salah satu contoh yaitu perubahan dari kecil menjadi besar, dari kurus menjadi gemuk, bukan dari proses belajar. Kemudian poin yang ketiga yaitu hasil belajar relatif menetap dan tidak berubah-ubah. Perubahan tingkah laku yang sifatnya tidak menetap bukanlah karena hasil belajar. Contoh dari poin ini yaitu ketika dulu kita masih SD, kita belajar berhitung, sehingga kini masih teringat dan menetap di ingatan kita. Itu termasuk ke dalam perubahan dalam belajar yang bersifat menetap. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Farah. Silakan kepada Kak Farah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pada umumnya, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri maupun dari luar. Hasil yang diperoleh juga akibat dari hubungan antara kedua faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa diantaranya yaitu 1. Faktor internal, terdiri dari faktor fisiologis. Faktor fisiologis terdiri dari kondisi fisik. Dalam belajar, kondisi fisik seseorang mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh siswa. Seperti jika pada pelajaran sebelumnya, siswa menjumpai pelajaran penjaskes dengan kegiatan basket. Kemudian pada pelajaran selanjutnya, ia menempuh pelajaran matematika. Maka kondisi fisik yang lelah akan mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi matematika yang disampaikan. Yang kedua, panca indera. Ketika seorang murid memiliki masalah pada panca inderanya, juga akan mempengaruhi hasil belajar. Sebagai contoh, ketika seorang siswa mengalami tunarungu, maka jika menggunakan pembelajaran biasa, akan mengurangi pemahaman materi, sehingga ia harus menempuh pendidikan di sekolah luar biasa. Yang kedua, faktor psikologis, terdiri dari intelijensi.
yaitu kesanggupan menerima informasi pembelajaran dengan menggunakan alat pikir yang sesuai dengan tujuan. Yang kedua, minat, yaitu kecenderungan atau kegairahan terhadap pembelajaran. Yang ketiga, bakat, yaitu perasaan dan keduniaan dilengkapi dengan metode berpikir. Keempat, motivasi, yaitu perubahan tenaga dalam diri karena sesuatu. Yang kelima, sikap, yaitu kecenderungan untuk mereaksi dan merespon baik secara positif maupun negatif. Yang kedua, faktor eksternal, yang terdiri dari satu, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang berasal dari interaksi antara manusia dengan manusia lain jika dalam pembelajaran interaksi tersebut dapat terjadi antara guru, siswa, staf administrasi, dan teman-teman sekelas yang mempengaruhi semangat belajar. Yang kedua, faktor lingkungan non-sosial, yaitu faktor yang bukan dari interaksi antara individu, namun dapat disebabkan oleh alat belajar, waktu belajar, kondisi sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yaitu strategi yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi pembelajaran materi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan prestasi, di antaranya keadaan jasmani, keadaan sosial emosional, keadaan lingkungan, memulai pembelajaran, membagi pekerjaan, adakan kontrol, pupuk sikap optimis, menggunakan waktu, cara mempelajari buku, dan mempertinggi kecepatan membaca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Selanjutnya kami membuka 3 pertanyaan pada sesi tanya jawab kali ini. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh diketik melalui kolom chat. Atau boleh secara langsung juga boleh. Iya, Monggo. betul. Boleh Mbak Fatia dulu, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatia Ronita dengan NPM 21203011107. Izin bertanya. Tadi di belajar instrumental itu dijelaskan bahwa apabila melakukan perilaku yang baik atau sesuai yang dikehendaki akan diberi hadiah atau pujian. Dan sebaliknya, apabila melakukan perilaku yang kurang baik atau yang tidak dikehendaki akan dikenai hukuman. Nah, mau tanya hukumannya itu kayak apa ya? Yang enggak mempengaruhi semangat belajar siswa dan juga enggak mempengaruhi secara psikis. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fatia buat pertanyaannya. Boleh Mas Rohman? Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya punya pertanyaan dari yang sudah dijelaskan. Lalu, apakah belajar memerlukan rangsangan sebagai langkah awal untuk memulai mencari sebuah pengetahuan? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon ditunggu sebentar untuk jawabannya. Atau mungkin dari teman-teman ingin berpendapat dari pertanyaan-pertanyaan Mas Rohman, Mbak Fatia, dan juga Mbak Anissa di kolom chat. Kalau mungkin ada yang mau berpendapat, silahkan kami beri kesempatan. Terlebih dahulu sembari kami mencari jawaban.
Saya izin menjawab dari pertanyaan Kak Fatia mengenai hukuman apa yang diberikan agar tidak hukuman yang tidak merusak semangat belajar dan tidak merusak psikis anak. Hukuman yang diberikan itu tidak boleh berat-berat dan harus disesuaikan dengan kesalahan yang ia perbuat. Sebagai contoh, hukuman itu tidak menciderai fisik, tidak merusak pikiran dari anak tersebut. Kita bisa mengambil hukuman yang dapat melatih kreativitas siswanya, seperti dengan memberikan pertanyaan di akhir pelajaran. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Gimana dengan Mbak Fatia? Iya, terima kasih atas jawabannya. Cukup menjawab. Oke, terima kasih juga udah bertanya. Selanjutnya, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Nisa. Tadi kan dijelaskan mengenai segala jenis belajar ya. Nah, dari sekian jenis itu, saya ingin bertanya, bagaimana mendorong para peserta didik dengan salah satu jenis yang cocok untuk gaya belajar siswa, khususnya pada anak di sekolah dasar. Gini, untuk gimana sih caranya seorang pendidik atau seorang guru mendorong peserta didiknya untuk belajar dengan salah satu jenis lah, dari satu jenis gaya belajar. Sebenarnya jika hanya salah satu itu mungkin bisa, tapi tidak menghasilkan suatu pembelajaran yang maksimal. Karena di mana satu jenis belajar dengan yang lainnya itu kan saling berkaitan. Jadi kayak kalau cuma salah satu itu nggak akan mungkin memaksimalkan kan. Tapi gimana sih caranya biar seorang siswa itu bisa belajar dengan satu gaya atau satu jenis belajar tersebut? Ya kita sesuaikan dari sifat-sifat siswa. Kan setiap kelas biasanya itu ada anak yang aktif, terus ada anak yang mungkin susah kalau untuk membaca perilaku dari temannya atau dari gurunya, memahami materi atau gimana. Kita carilah yang cocok untuk mereka itu gimana caranya. Ya kita sesuaikan dulu dengan sifat-sifat mereka, dengan kemampuan pemahaman mereka. Jika mereka sudah paham kan kita bisa menentukan mana jenis pelajaran. Jika disuruh memilih salah satu kan seorang pendidik jadi tahu, oh ini jenis belajar inilah yang cocok untuk murid-murid saya gitu. Terus kalau yang cocok untuk anak SD itu apa? Yang cocok untuk anak SD itu mungkin salah satunya itu ada belajar global. Yang dimana belajar global itu kan tadi dijelaskan bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan berulang-ulang sampai pelajar menguasainya. Nah, itu kan kita kan tahu kalau seorang siswa dari SD, terutama yang awal, itu kan masih masa peralihan di mana dia itu peralihan dari masa TK yang di mana di TK itu dia cuma bermain, mengenal huruf, mengenal angka. Nah, mau tidak mau kita ketika menjadi seorang guru atau pendidik di sekolah dasar, kita harus bisa kita juga nggak boleh pesan buat ngulang materi, buat ngajak dia gimana caranya biar dia itu paham. Karena apa? Seorang anak yang masih di peralihan itu memiliki kayak pemikiran yang berbeda. Iya, kalau kita ada yang sekali kita ngajar itu bisa, itu ya itu salah satu anak. Sedangkan yang lainnya ternyata dia itu belum bisa nih, belum bisa kalau cuma sekali. Akhirnya kita harus ngulang. Nah, mungkin jenis belajar global itu cocok untuk anak sekolah dini gitu. Jadi kan butuh pengulangan beberapa kali untuk mereka lebih mengetahui, lebih membaur dengan suasana atau lingkungan yang ke sekolahnya baru dan materi yang baru. Seperti itu Mbak Nisa, apakah menjawab? Sudah. Terima kasih.
izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Alvin. Pertanyaannya, menurut kelompok 2, apa perbedaan belajar dan pembelajaran? Belajar itu merupakan proses memperoleh ilmu. Belajar merupakan kegiatan yang menghasilkan adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak mampu menjadi mampu. Sedangkan pembelajaran itu tuh mengacu pada dua konsep, yaitu belajar dan mengajar. Atau ada pendapat lain boleh? Gimana, Alvin udah menjawab? Atau belum? Alvin, hilang. Halo, apakah suara saya Udah menjawab masuk? belum? Udah menjawab belum? Sudah. Jadi kalau pembelajaran itu harus ada prosesnya gitu ya? Atau gimana? Kalau belajar kan kita cari, kalau belajar itu proses di mana kita itu mencari ilmu. Kalau pembelajaran itu suatu interaksi dari seorang peserta didik dan juga tenaga pengajar. Itu kalau diambil intinya dia itu antara perbedaan belajar dan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu interaksinya. Kalau belajar itu proses proses mencari ilmu dari peserta didik tersebut. Oke, paham. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaannya Kak Nurrohman. Jadi rangsangan dalam belajar tentu diperlukan agar proses transfer pengetahuan dan keterampilan akan berlangsung dengan efektif dan efisien. Jadi terdapat beberapa faktor penting yang merangsang peserta didik untuk siap belajar. Seperti yang pertama, sugesti positif, yaitu membuat peserta terbuka dan siap untuk belajar. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif, dengan memberi kesan gembira, positif, dan membangkitkan semangat lingkungan yang dapat menimbulkan asosiasi positif dan perasaan bahagia dalam hati setiap orang. Yang ketiga, tujuan jelas, bermakna, dan memberi manfaat bagi peserta. Yang keempat, ciptakan lingkungan sosial yang positif agar peserta betul-betul masuk dalam komunitas belajar. Yang kelima, keterlibatan penuh peserta. Fasilitator dilarang menyuapi, tapi mendorong peserta berbicara dan berbuat dalam mengajak mereka terlibat sepenuhnya dalam aktivitas belajar. Apa bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Sudah paham. Oke, terima kasih. Mas Rohman juga udah tanya. Mbak Laila boleh ditutup? Karena kita sudah menjawab semua pertanyaan. Oh ya, betul. Sudah semua pertanyaan telah dijawab oleh kelompok 2. Sepertinya sekian diskusi dan penyampaian materi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok 2, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.